Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdul Syukur dengan NIM 240512040101 dari kelas TI 2024C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proyek multiple linear regression pada mata kuliah Sains Komputasi yang diajar oleh Ibu Farhana Mar'i, Magister Komputer. Nah, yang melatar belakangi pemilihan dataset ini adalah karena pagi hari itu merupakan waktu yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Rutinitas di pagi hari dapat mempengaruhi produktivitas seseorang. Kebiasaan-kebiasaan seperti durasi tidur, durasi meditasi, durasi olahraga di pagi hari sangat berdampak bagi produktivitas harian seseorang. Nah, dalam konteks kehidupan modern yang serba cepat, memahami rutinitas pagi dapat mempengaruhi produktivitas harian seseorang. Dataset morning routine ini saya dapatkan dari platform Kaggle dengan link telah saya cantumkan. Nah, dataset ini menawarkan kumpulan data yang terdiri dari berbagai aspek, mulai dari waktu tidur, kualitas tidur, durasi meditasi, durasi olahraga, suasana hati, poin produktivitas dan sebagainya. Namun di sini saya cukup mengambil 4 variabel saja, yakni 1 variabel dependen dan 3 variabel independen. Variabel dependen ini yang saya pakai adalah poin produktivitas, dan untuk 3 variabel independennya yakni durasi tidur, durasi olahraga, dan durasi meditasi. Nah, data ini relevan untuk saya gunakan sebagai bahan analisis materi regresi linear berganda untuk menuntaskan tugas mata kuliah Sains Komputasi. Melalui analisis regresi linear berganda diharapkan dapat diketahui mana rutinitas pagi yang memiliki dampak paling signifikan terhadap produktivitas harian seseorang. Misalnya, ketika durasi tidur lebih besar, apakah akan mempengaruhi semakin besar poin produktivitas seseorang, dan apakah lebih besar mana pengaruh durasi tidur dengan durasi olahraga atau dengan durasi meditasi. Nah, dengan demikian analisis ini tidak hanya memberikan dampak pemahaman materi regresi linear berganda bagi saya, tetapi juga menawarkan wawasan praktis bagi masyarakat untuk menyusun rutinitas hariannya sehingga dapat meningkatkan produktivitas harian dan kualitas hidup. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa saya di sini mengambil 4 dataset. Yakni maksudnya mengambil 4 variabel pada dataset morning routine. Nah, 1 variabel dependen dan 3 variabel independen. Variabel dependennya sendiri yakni poin produktivitas yang menunjukkan tingkat produktivitas harian seseorang. Nah, poin ini berada pada skala 1 sampai 10. Bertindak sebagai variabel dependen yaitu hasil yang ingin diprediksi berdasarkan kebiasaan pagi. Jadi nanti poin produktivitas ini akan dipengaruhi oleh durasi tidur, durasi meditasi, dan durasi olahraga. Oke, selanjutnya masuk ke variabel independen. Di sini ada 3 variabel independen, X1, X2, X3, di mana X1 melambangkan durasi tidur yang menunjukkan berapa lama seseorang tidur pada malam sebelumnya memulai aktivitas pagi. Nah, ketika seseorang itu melakukan aktivitas pada hari ke N, maka durasi tidur yang diambil adalah ketika dia tidur pada hari N-1. Nah, untuk X2 melambangkan durasi meditasi yang menunjukkan lamanya seseorang menghabiskan waktu untuk meditasi di pagi hari. Nah, meditasi ini dianggap membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres sehingga akan berdampak nantinya pada produktivitas harian seseorang. Ketiga, X3 melambangkan durasi olahraga yang menunjukkan lama seseorang berolahraga di pagi hari, misal jogging, yoga, dan latihan otot ringan. Olahraga juga dapat membantu kita dalam menjaga kesehatan, kebugaran tubuh, dan meningkatkan suasana hati sehingga kita dapat memulai hari dengan penuh semangat. Nah, tugasnya adalah kita mencari minimal 5 referensi, terus cari dataset. Sudah kita dapatkan datasetnya, implementasikan MLR untuk menyesuaikan persamaan, dan buat laporan dokumen dan PPT untuk dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, kita masuk ke manualisasi metode MLR terhadap dataset. Nah, di sini saya sudah menyertakan data mentah yang awalnya variabelnya ini memiliki skala 1 sampai 10 atau satuan. Untuk durasi tidur juga skala paling banyak ini skala 5 sampai 10 yang menunjukkan satuan, dan untuk X2 karena dia indikatornya adalah menit dan juga
exercise ini indikatornya adalah menit, yang berarti 1 menit sampai 60 menit, maka dia memiliki skala 1 sampai 60 yang menunjukkan skala puluhan. Nah, karena dianggap tidak seimbang, maka dilakukan pre-processing terhadap dataset tersebut, yang dimana di sini saya menggunakan metode min-max scaling. Nah, setelah dilakukan pre-processing menggunakan manualisasi menggunakan Excel, didapatlah hasil seperti ini, data setelah processing. Nah, selanjutnya manualisasi menentukan model regresi linear berganda untuk memprediksi poin produktivitas atau variabel Y-nya berdasarkan variabel independen X1, X2, dan X3. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi kita akan menjadikannya matriks di mana terdiri dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, kolom dan baris ini tergantung dari banyaknya variabel independen yang kita masukkan. Karena di sini saya cukup menggunakan 3 variabel independen. Nah, dia itu berarti matriksnya cuma 4 kali 4. Nah, dari tabel pengerjaan bisa dilihat di sini ada perhitungan X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X3 pangkat 2, X1 kali X2, X1 kali X3, X2 kali X3, dan seterusnya. Nah, nanti hasilnya atau sigmanya total keseluruhan X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, dan seterusnya akan dimasukkan ke dalam matriks ini, teman-teman. Dan akan dikalikan dengan A, B1, B2, B3 sama dengan ini sigma, ini hasilnya sigma Y, sigma X1 kali Y, dimana sudah dihitung juga di tabel pengerjaan. Nah, setelah melakukan manualisasi didapatkanlah matriks sebagai berikut. Matriks 4 kali 4 dikali matriks 1 kali 4. Nah, dari matriks tersebut jadilah persamaan sebagai berikut. Setelah itu kita karena fungsi ini perlu disederhanakan atau dieliminasi dan disubstitusi, kita menggunakan metode eliminasi Gaussian, yang dimana sebenarnya materi ini sudah dipelajari pada mata kuliah aljabar linear. Untuk perhitungannya sudah dipelajari, namun di sini karena kita menggunakan platform yang dapat memudahkan kita, yakni kita menggunakan Octave, di mana kita hanya tinggal memasukkan kode dan data matriksnya, maka didapat hasil sebagai berikut, di mana nilai A-nya sama dengan 1,799, nah B1, B2, dan B3. Nah, seterusnya kita masukkan ke dalam rumus MLR, di mana rumus MLR sendiri yakni Y sama dengan alfa ditambah B1 kali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah B3 kali X3, dan seterusnya, di mana Y ini adalah variabel dependen, X1, X2, X3 merupakan variabel bebas atau independen. Nah, A atau alfa di sini adalah nilai konstanta, yang dimana jika jika variabel bebasnya bernilai 0 semua, maka poin awalnya adalah poin konstanta ini, teman-teman. Nah, apakah bisa dipahami? Paham. Terus selanjutnya beta 1, 2, 3 ini adalah nilai koefisiensi regresi. Nah, jadi sesuai dengan rumus MLR, maka diperoleh Y sama dengan sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mengevaluasi regresi menggunakan minimal 3 metode. Evaluasi ini untuk melihat seberapa besar error yang ada pada model yang kita buat, sehingga kita bisa menilai seberapa efektif atau efisien model yang kita buat. Pertama, kita menggunakan metode mean square error, di mana MSE sama dengan RSS bagi N. RSS sendiri rumusnya seperti ini, dan N adalah banyaknya data, di mana banyaknya data adalah 50. Oh ya, ini sebenarnya typo. MSE sama dengan 61,8796369 dibagi 50, hasilnya 1,236159274.
Nah, ditemukan hasil MSE-nya adalah 1,236 yang berarti model cukup akurat dalam memprediksi produktivitas. Nah, semakin kecil MSE ini maka semakin akurat model yang kita buat. Semakin menuju ke 0 maka akan semakin akurat. Namun di sini untuk skala 1 sampai 2 udah dianggapnya baik karena tidak terlalu besar errornya. Nah, yang kedua saya menggunakan metode RMSE atau metode root mean square error. Sama seperti metode sebelumnya, cuman ini diakarkan. RMSE-nya didapatkan 1,11, ditemukan bahwa hasil RMSE adalah 1,1120 yang berarti error rata-rata model adalah 1,11 yang menunjukkan bahwa model ini memiliki error yang sangat kecil, yakni hanya meleset 1,1 dari poin yang sebenarnya. Nah, yang terakhir kita menggunakan metode absolute percentage error, dimana rumusnya sendiri seperti ini. Kita sudah melakukan perhitungan manual di Excel dan untuk hasilnya adalah 16,26%. Ditemukan bahwa hasil absolute percentage errornya adalah 16,26 yang berarti bahwa nilai errornya adalah 16,26% dari nilai aktual. Nah, akurasi prediksi ini 83,74%. Kok bisa dapat 83,74? Karena didapat dari 100% dikurang errornya 16,26%. Nah, untuk akurasi 83,74 ini masih sangat akurat untuk standar predictive model. Oke, selanjutnya kesimpulannya berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada dataset morning routine dataset untuk memprediksi produktivitas harian seseorang dapat disimpulkan sebagai berikut. Model regresi yang dihasilkan adalah Y sama dengan 1,799 ditambah 7,074 ditambah 1,177. Oh, maksud saya 7,74 dikali X1 1,177 X2 0,019 X3. Y adalah poin produktivitas skala 1 sampai 10, X1 durasi tidur, X2 durasi meditasi, X3 durasi olahraga. Nah, pengaruh variabel independen. Durasi tidur memiliki pengaruh yang paling besar. Kenapa? Karena di sini dia memiliki koefisien yang sangat tinggi, yakni 7,074372. Nah, durasi meditasi masih memiliki pengaruh yang cukup positif. Dia memiliki koefisien 1,177. Durasi olahraga memiliki pengaruh paling minimal atau paling kecil terhadap poin produktivitas harian dengan koefisien yakni hanya 0,019043. Yes, ada yang ketinggalan. Ada yang kehapus. Nah, yang ketiga evaluasi kinerja model. MSE-nya adalah 1,23 yang menunjukkan errornya kecil dan masuk kategori baik. RMSE-nya 1,11 error yang berarti errornya 1,11 dan masih kategori baik, bahkan sangat baik. Dan untuk MAPE-nya dia memiliki persentase error 16,26%. Nah, penerapan praktis atau implementasi yang bisa kita lakukan dari analisis yang telah saya lakukan terhadap data set morning routine, yakni pertama, tidur merupakan faktor terpenting dalam menentukan produktivitas harian seseorang. Sudah jelas karena tadi dia memiliki koefisien paling tinggi, yakni 7, sekian. Dan untuk durasi meditasi juga memiliki pengaruh yang cukup positif terhadap produktivitas seseorang. Nah, yang terakhir yang cukup janggal menurut kalian, yakni durasi olahraga pada pagi hari mengapa memiliki pengaruh yang minimal. Mungkin meskipun olahraga dapat membuat tubuh menjadi bugar, namun juga bisa melelahkan sehingga pengaruhnya sangat kecil terhadap produktivitas harian seseorang. Nah, di sini saya dapatkan referensinya dari PPT Sains Komputasi 5 multiple linear regression, dan kedua ada web ini
multiple linear for stock. Dan ada juga link YouTube untuk bahan belajar saya. Oke, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.